kawan-kawan matematika, kuharap kalian dalam keadaan baik. Pernahkah kalian mengalami bahwa matematika itu sulit untuk dipahami? Mendengar nama matematika saja sudah menjadi momok menakutkan untuk dipelajari. Untuk itu, kali ini kita akan membahas mengapa matematika itu sulit dipahami. Alasan orang-orang beranggapan bahwa matematika itu sulit, salah satunya karena matematika merupakan ilmu pasti yang selalu berhubungan dengan angka yang rumit. Karena dianggap rumit, lalu orang tersebut malas untuk belajar matematika. Kemudian, apabila ada permasalahan matematika, ia tidak bisa mengerjakannya. Pada akhirnya, ia pasti beranggapan matematika itu sulit. Karena ilmu pasti, jadi jawaban atau solusi pada persoalan matematika itu juga pasti. Matematika adalah suatu pelajaran yang ada di dalam sebuah pendidikan. Berbicara tentang pelajaran matematika ini, sebagian siswa di Indonesia menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang teramat sulit dibanding dengan pelajaran lainnya. Hal itu menyebabkan banyak siswa tidak menggemari pelajaran matematika ini. Bukan hanya tentang angka, teori, perhitungan, melainkan juga banyak sekali rumus-rumus yang harus dipahami dan dikuasai. Hal ini mungkin menjadi penyebab mengapa matematika adalah pelajaran yang sangat sulit. Hasil survei dari Program for International Student Assessment atau biasa disebut dengan PISA menyebutkan bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia masih memprihatinkan dengan peringkat ke-63 dari 70 negara, kalah jauh dibandingkan negara tetangga ya. Lantas, apa saja sih yang membuat matematika itu sulit? Mungkin ini ada beberapa hal yang menjadi jawaban bagi kita semua mengapa matematika itu sulit. Yang pertama, ada faktor orang tua. Orang tua yang memiliki kepercayaan bahwa matematika itu sulit, maka tentunya akan membuat anaknya percaya bahwa matematika itu sulit. Jadi, terlebih dahulu orang tua memberikan pemahaman kepada anak bahwa tidak ada hal yang rumit jika kita mau mencoba untuk memahaminya. Stimulasi dan didikan orang tua sejak kecil juga tentu berpengaruh pada kemampuan anak berlogika dan memahami soal hitungan serta mencari penyelesaiannya. Seorang anak yang sejak kecil sudah distimulasi cara berpikir dan analisanya, maka akan lebih mudah memahami banyak pelajaran, bukan hanya pelajaran matematika. Ini berarti bukan kita bebankan anak dengan perhitungan atau perkalian sejak dini, tetapi ajak anak-anak bermain teka-teki dan logika menurut tahapan umurnya. Faktor berikutnya yaitu faktor guru. Seringkali guru malah membuat anak menjadi takut ataupun trauma dengan menganggap anak yang tidak bisa menyelesaikan soal matematika ataupun materi yang disampaikan sebagai anak yang bodoh. Padahal, setiap anak tentu memiliki cara berpikir dan daya tangkap yang berbeda. Ada baiknya guru juga mengerti bahwa untuk satu rumus atau persoalan tidak harus dijelaskan dengan satu cara. Begitupun dalam menjawab soal, jangan paksa anak-anak untuk benar-benar mengikuti cara kita. Karena walaupun matematika adalah ilmu pasti, tetapi kita bisa berkreasi dengan berbagai cara. Cara mengajar guru yang tidak tuntas juga membuat anak mengalami kesulitan. Seringkali guru tidak benar-benar memahami apa yang dijelaskan, kurang mengerti cara-cara alternatif dalam matematika. Hal ini membuat anak juga sulit memahami apa yang disampaikan. Faktor berikutnya yaitu faktor kurikulum dan buku teks. Tuntutan kurikulum yang memberikan beban kepada siswa membuat mereka terlalu lelah untuk mencerna apa yang disampaikan di sekolah. Ada kalanya bab-bab pembahasan yang tumpang tindih dan tidak teratur membuat siswa bingung. Ditambah lagi buku teks yang tidak memancing anak untuk ingin tahu. Bahasa yang digunakan seringkali kaku dan sulit dipahami. Begitupun dengan soal-soal yang ada. Selanjutnya ada faktor teman dan lingkungan. Teman dan lingkungan yang menganggap bahwa matematika itu sulit memberikan sugesti kepada anak bahwa matematika itu benar-benar sulit. Teman yang tidak mempunyai keinginan belajar, keingintahuan yang kurang dan menganggap bahwa sudahlah matematika itu memang susah dan buat apa dipikirkan, akan membuat anak tidak mempunyai keinginan untuk belajar dan mengeksploitasi kemampuannya. Teman dan lingkungan yang prioritasnya pada hal-hal
lain seperti game ataupun pergaulan membuat anak enggan belajar karena dianggap tidak penting dan hanya menjadi beban. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu faktor diri sendiri. Bagaimanapun kesulitan yang kita rasakan, maka akan kembali kepada sikap dan cara berpikir kita sendiri. Seringkali kitalah yang membuat sesuatu hal terlihat rumit atau menjadi lebih rumit dari sebenarnya. Faktor diri sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tidak percaya diri. Tidak percaya diri pada kemampuan diri sendiri bisa menghambat kemajuan diri. Jika kita percaya bahwa satu hal adalah sulit, maka kita akan menemukan kesulitan. Jika kita percaya bahwa kita bisa dan menantang diri sendiri untuk bisa, maka kita akan menemukan jalan penyelesaiannya. Dan kedua, rasa malas. Hal yang paling sering menghambat keberhasilan seseorang adalah rasa malas. Hal ini bisa timbul karena terlalu percaya diri hingga merasa tidak perlu berlatih. Juga bisa terjadi karena merasa tidak akan bisa ataupun merasa tidak penting. Pernahkah kita pikirkan mengapa masakan ibu kita enak? Karena ibu telah melakukannya berkali-kali. Pernah gagal dan menghasilkan makanan yang kurang enak, tapi ibu kita tetap berlatih terus memasak untuk kita, hingga pada akhirnya beliau bisa memberikan masakan yang enak. Seperti itulah seharusnya kita, berlatih dan ulang-ulang pelajaran yang kita dapat. Dengan begitu, kita akan menemukan di mana kesulitan kita, di mana kita bisa menyelesaikannya. Bahkan, orang yang pintar sekalipun jika tidak ingin berlatih, maka kemampuannya tidak akan sempurna. Work hard beats talent. Kerja keras mengalahkan bakat. Selanjutnya, pikiran matematika tidak berguna. Seringkali muncul pertanyaan, apakah rumus ini dipakai kalau kita kerja nanti? Apakah pelajaran-pelajaran ini ada gunanya pada kehidupan kita di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali membuat kita enggan mempelajari matematika. Saya ingin jadi dokter, lalu buat apa saya belajar trigonometri? Apa yang dilakukan oleh seorang atlet basket ketika berlatih? Dia tidak hanya berlatih mengoper dan mengiring bola, tetapi juga push up dan latihan-latihan lain. Apakah atlet basket itu melakukan push up ketika bertanding? Tentu tidak. Tapi latihan tersebut melatih kekuatannya. Begitupun pelajaran matematika. Kita mungkin tidak memakai persamaan-persamaan aljabar dalam kehidupan kita, tetapi itu membantu cara analisa dan logika kita. Selanjutnya yang terakhir, berpikir terlalu rumit. Hal yang lucu adalah ketika seorang siswa sulit menghitung persentase untung rugi menggunakan rumus yang diberikan, tetapi akan dengan mudah menghitung untung dan rugi dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah berpikir matematika adalah hal yang rumit, maka ketika melihat rumus, sudah merasa terintimidasi. Padahal, ketika dicoba mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kalian mengetahui penyebab kalian sulit memahami matematika? Kami harap informasi yang telah diberikan ini menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Bye!